Membahas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilihan umum presiden 2024. Ada dua bagian. Pertama adalah ringkasan dan catatan kritis. Yang kedua adalah refleksi. Pertama, beberapa kali MK mengatakan tidak melanggar hukum positif Indonesia. Walaupun di banyak bagian dia bilang, misalnya ya soal dalil bahwa presiden itu tidak netral. Mereka mengatakan tidak ada alasan hukum karena itu adalah persoalan etis. Nah, jadi tentu saja dalam sebuah pengadilan seperti Mahkamah Konstitusi yang akan dinyatakan adalah dia beralasan menurut hukum atau tidak. Nah, tapi kacamata hukumnya hanya diletakkan dalam hukum positif Indonesia. Makanya akhirnya dalam banyak hal, misalnya dalam persoalan bansos, dalam persoalan pengangkatan penjabat kepala daerah, itu dianggapnya tidak menjadi masalah oleh MK. Satu lagi, kata kunci yang saya catat, Bawaslu itu dianggap sudah baik-baik saja. Bansos, dikatakan bahwa MK tidak bisa menemukan intensi dari Presiden Joko Widodo karena ada keterbatasan soal waktu. Jadi seakan-akan ingin mengatakan tidak cukup waktu untuk membuktikan politik gentong babi ini. Dan bahkan yang juga sangat memprihatinkan adalah ketika MK juga menyatakan bahwa nepotisme itu tidak berhasil didalilkan oleh pemohon. Padahal saya kira ini justru yang terang benderang. Dan sesungguhnya dengan mengatakan itu, buat saya sebenarnya MK sedang menolak untuk mengoreksi dirinya sendiri yang sebenarnya meloloskan praktik nepotisme itu. Mengenai dissenting opinion-nya, ini juga suatu fenomena yang menarik. Karena sudah menjadi kebiasaan para hakim, ini memang tidak ada ya di hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tapi ini sudah menjadi kesepakatan para hakim selama ini, mulai dari PHPU pertama kali 2004. Mereka akan selalu mengupayakan putusan PHPU Pilpres untuk bulat. Jadi kalau belum kompak, RPH lagi, rapat permusyawaratan hakim maksudnya. Belum lagi kompak bersembilan, RPH lagi sampai mereka suaranya bulat. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga legitimasi pemerintahan baru. Nah, sehingga sekarang bisa keluar dissenting opinion sejumlah 3, berarti ada yang tidak bisa dimusyawarahkan sampai bulat. Dan ini pertama kali terjadi, dan ini menandakan bahwa ada pertentangan pendapat yang sebenarnya cukup keras. Dan 3 dari 8 itu sebenarnya angka yang signifikan. Oke, kemudian yang penting adalah refleksi. MK menurut saya ternyata tidak mampu keluar dari kerangka hukum yang memang didesain untuk melanggengkan kekuasaan. Ini sudah sering kita bahas. Bagaimana itu Undang-Undang Pemilu 7/2017 merupakan putusan dari pemerintah dan DPR untuk tidak mengubah Undang-Undang 7/2017 setelah Pemilu 2019. Biasanya setelah ada evaluasi pemilu akan ada perubahan undang-undang. Yang ini juga saya duga tentu saja karena kerangka hukumnya menguntungkan, disepakati untuk tidak diubah. Tapi bukan hanya itu, dalam banyak hal lainnya seperti misalnya undang-undang ASN, kemudian juga undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penjabat kepala daerah, itu memang semuanya didesain untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi, kalau MK bergerak hanya dalam kerangkeng itu, mereka memang tidak akan bisa keluar dari kerangkeng itu sendiri. Dia harus lompat sedikit ke konstruksi konstitusionalisme yang mana bisa dilakukan oleh MK. Dan tadinya saya dan banyak orang lainnya punya harapan MK bisa keluar dari kerangkeng itu. Tapi ternyata nggak bisa. Ya barangkali ini memang suatu hal yang kita harus baca juga secara konfigurasi. Memang hakim-hakim MK itu kan semacam proksi dari elit politik. Jadi pasti tantangannya besar. Dan 3 orang hakim yang bisa memberikan dissenting opinion buat saya adalah judicial activists. Nah sekarang refleksi kritis saya terhadap putusan ini adalah, ini lepas dari menang atau kalah. Banyak dari kita yang sama sekali tidak terafiliasi dengan 01 ataupun 03, tapi kan kita punya kepedulian yang sama soal ketidakadilan, soal hal-hal yang sebenarnya salah. Misalnya nepotisme, itu yang paling real. Juga tentu saja benturan kepentingan yang luar biasa sehingga seorang presiden menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, itu semua dengan adanya putusan seperti ini berarti dianggap baik-baik saja oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kan tujuan ada pengadilan, tujuan adanya MK adalah untuk mengoreksi praktik-praktik tata negara yang keliru. Nah, kalau ini dianggap baik-baik saja, maka dampaknya adalah pada praktik kita bernegara dan dampaknya adalah pada demokrasi dan negara hukum kita. Kita akan jadi punya cara pandang bahwa persoalan-persoalan etis itu memang tidak terkait dengan persoalan hukum. Padahal itu anggapan yang luar biasa keliru. Justru etika itu ada di atas hukum. Ini nanti akan langgeng nih cara pikir seperti ini. Itu satu. Tapi yang kedua juga
praktik yang tadi saya bilang itu, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, dianggapnya baik-baik saja. Nah, jadi saya khawatir sesungguhnya dengan putusan semacam ini, MK nanti akan seperti membuat normal yang baru. Kalau nanti ada politik dinasti, ada nepotisme lagi di pemilihan kepala daerah kah, atau dimanapun, ya jangan-jangan kita jadi berpikir bahwa ya itu tidak apa-apa untuk dilakukan. Dan itu sebenarnya ancaman besar bagi jalannya demokrasi dan negara hukum. Dan ini artinya ya kita memang mesti terus-menerus mengkritik. Ya memang secara hukum berhentinya di titik ini. Ya, tapi kan mengkritik itu juga suatu exercise yang penting untuk membangun demokrasi dan negara hukum. Jadi nggak apa-apa. Kita boleh tidak setuju, boleh mengkritik. Ya, tak walaupun pada akhirnya putusan MK-nya ya sudah berlaku begitu. Kan kita tidak setuju dengan putusan MK bukan sekali ini. Waktu putusan Cipta Kerja ada eksaminasi juga karena kami tidak setuju. Putusan soal tentu saja revisi Undang-Undang KPK, putusan soal IKN dan seterusnya. Yang jelas ya kedepannya berarti kita masih membicarakan juga tidak hanya perombakan besar-besaran yang tantangannya akan semakin sulit karena karakter DPR dan pemerintahannya sudah bisa terlihat dari sekarang dengan cara-cara yang melegalkan segala cara termasuk dengan melanggar etika dan norma-norma keadilan dan lain sebagainya. Tapi kita tetap harus bicarakan ya, tidak hanya perubahan di level undang-undang seperti undang-undang pemilihan umum dan hal-hal yang terkait dengan presiden, misalnya kita butuh undang-undang lembaga kepresidenan, hal-hal yang mengatur bantuan sosial dan lain sebagainya, tapi kita juga jadi harus memikirkan soal bagaimana kita memperbaiki Mahkamah Konstitusi. Karena ini jadi penanda penting bahwa ya ada persoalan-persoalan kelembagaan yang tidak baik-baik saja, yang tidak hanya bisa didekati hanya dengan pendekatan-pendekatan kelembagaan belaka, tapi juga kita harus baca aktor-aktor politiknya dan bagaimana keterkaitan antara aktor-aktor politik ini untuk mempengaruhi jalannya lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi. Dan ini PR kita bareng-bareng.